Halo dulur, selamat datang di Media United, channel fans MU paling netral. Menang dipuji, kalah dibully. Ya, di video kali ini kita akan membahas beberapa komentar Erik ten Hag terkait pertandingan pasca Fenerbahce melawan Manchester United di kompetisi ronde ketiga Europa League. Ya, memang di pertandingan kemarin bukan hasil yang bagus bagi Manchester United. Dan seperti biasa, setelah pertandingan Erik ten Hag mengomentari terkait jalannya pertandingan, dan menurutku ada beberapa komentar yang bisa kita diskusikan bersama terkait respon ten Hag atas pertandingan tersebut. Langsung aja. Yang pertama, Erik ten Hag merasa frustrasi dengan gol dari Fenerbahce. Itu adalah pertandingan yang bagus. Dua tim sangat bagus, keduanya berjuang untuk menang. Kami ingin menang, dan ketika Anda unggul 1-0 dalam pertandingan tandang yang sulit, setelah babak pertama di mana Anda memegang kendali dan kami memiliki beberapa peluang bagus untuk mencetak gol kedua. Kemudian Anda kebobolan gol seperti yang kami lakukan. Itu terasa buruk. Bola pertama dimainkan di blok kami. Itu tidak boleh terjadi. Kemudian satu umpan silang masuk dan kemudian gol. Itu seharusnya tidak terjadi. Ya, memang di pertandingan kemarin menurutku sangat disayangkan ya, gol dari Fenerbahce itu terasa sangat mudah bagi mereka, dan gol itu memang umpan silang sangat bagus, sangat akurat. Yang disayangkan adalah para pemain di lini pertahanan United yang telat melakukan pergerakan dalam menjaga para pemain Fenerbahce ya. Terlihat bahkan dua orang itu di area yang sama tidak bisa menjaga En-Nesyri di dalam kotak penalti. Selain itu, yang menjadi hal lain yang menurutku juga disayangkan adalah performa dari Andre Onana yang cukup bagus di pertandingan kemarin, tapi harus bisa menerima satu kebobolan dari pihak Fenerbahce. Padahal di babak pertama itu sudah sangat keren loh penampilan penampilan dari Andre Onana itu sudah sangat bagus di babak pertama, bahkan dia melakukan double save. Tapi ya gimana ya, kalau kita lihat dari pertandingan kemarin memang ya itu versi template Manchester United, setiap pertandingan ya kayak gitu, kembali ke setelan pabrik. Satu pertandingan menang, kelihatan semangat, kelihatan menjanjikan, tapi di pertandingan berikutnya kembali lempeng, kembali tidak ada gairah, kembali kesulitan untuk meraih kemenangan. Ya memang seperti itu siklusnya Manchester United gitu loh. Dan kita semua sudah paham lah. Sampai ya wes lah. Selanjutnya Erik ten Hag mengatakan bahwa kami seharusnya menang, tapi harus puas dengan 1 poin. Kami kehilangan beberapa peluang besar, seperti peluang yang sangat bagus di sisi kanan dan umpan terakhir dari Diogo Dalot untuk Marcus Rashford tidak tepat sasaran. Itu seharusnya menjadi gol. Itu adalah permainan yang luar biasa di sisi kanan. Bagus di belakang garis pertahanan dan kemudian umpan tarik. Hanya saja umpan terakhir tidak tepat sasaran pada saat itu, dan itu sangat disayangkan. Karena itu jika Anda unggul 2-1, Anda akan memenangkan pertandingan. Menurutku hal seperti ini nggak perlu terlalu banyak dikomentari ya. Karena apa? Karena ini lebih ke ekspektasi ya. Jika saja, andai saja, kalaupun itu menjadi sebuah gol, ya maksudku kalau ingin mencetak banyak gol ya ciptakan peluang yang lebih banyak gitu loh, terutama dari babak pertama. Sedangkan yang terjadi kan di babak pertama berapa peluang? 2 shot di babak pertama dari Manchester United. Baru di babak kedua ada 10 total shot. Itu kan menunjukkan bahwa ya kalau kamu menjalani pertandingan ya spiritmu itu untuk meraih kemenangan, mentalitas untuk memenangkan pertandingan ya harus maksimal dari awal pertandingan sampai selesai jalannya pertandingan. Jangan hanya babak kedua bagus, babak pertama jelek, babak pertama bagus, babak kedua lempeng. Ya jangan gitu. Kalau misalkan seperti itu terus ya gimana ada jaminan untuk meraih kemenangan gitu loh. Peluang untuk meraih kemenangan pun sangat kecil, lebih kecil dibandingkan kalau kamu bisa tampil bagus secara konsisten selama 90 menit gitu. Bahkan untuk musim ini kemarin aku sudah baca untuk win rate Manchester United di musim ini itu sekitar 31% gitu loh. Ya memang dari
jalannya pertandingan yang sudah dihadapi oleh Manchester United, berapa kemenangan. Di Premier League berapa poin yang diraih. Bahkan di berapa 5, 6, 7 pertandingan terakhir hanya 1 kali meraih kemenangan di semua kompetisi itu. Ini kan menunjukkan bahwa ya sesulit itu Manchester United dalam meraih kemenangan, dan kita tidak perlu bicara soal kalau saja ini umpan tepat sasaran, kalau saja Marcus Rashford tidak menyanyiakan peluang, itu nggak penting menurutku. Kalau memang niat menang dari awal, ya tunjukkan mentalitas memenang, main dengan totalitas, nggak ada alasan kalau misal alah gatel ngomong-ngomong ini percuma. Seperti itu tidak akan merubah apapun soalnya. Ujung-ujungnya gergeten kok, wis ta. Gak perlu ngomongin lagi Hag. Please, Hag, Ten Hag. Selanjutnya Erik Ten Hag menyampaikan bahwa 2 poin dari 2 pertandingan merupakan pertanda yang sulit. Kami seharusnya memenangkan pertandingan ini, tetapi pada akhirnya kami tahu bahwa atmosfer di sini sulit. Jadi kami hanya meraih 1 poin. Dari 2 pertandingan tandang yang sulit, saat melawan FC Porto, kami meraih 2 poin, dan sekarang kami memiliki 2 pertandingan di Old Trafford di Europa League. Kami harus menang jika ingin maju di kompetisi Europa League. Apa ya? Ya meskipun pengakuan itu juga perlu ya, kalau memang secara skuad itu memang Erik Ten Hag tidak bisa memaksimalkan potensi para pemainnya. 3 pertandingan Europa League hanya meraih 3 poin, masing-masing pertandingan hanya meraih 1 poin. Ini kan awal yang sangat buruk menurutku, dan meskipun ada kepercayaan diri dari Erik Ten Hag, ya kita masih ada 2 laga kandang di kompetisi Europa League. Emang ada jaminan meskipun di laga kandang Manchester United bisa meraih kemenangan? Toh untuk saat ini meskipun laga kandang Manchester United juga tidak ada jaminan untuk meraih kemenangan. Para pemainnya juga masih belum bisa dimaksimalkan dengan bagus oleh Erik Ten Hag. Maksudku dengan rentetan hasil seperti ini ya, meskipun Ineos manajemen berusaha mendukung Erik Ten Hag, teman-teman pernah kepikiran gak sih asine wong-wong dek manajemen terutama ke Sir Jim Ratcliffe iku asine gregeten paling cek ya delok Erik Ten Hag gak ono kemajuan gini lho. Pasti dia gregeten ancuk kalah mana ya, ancuk asu Ten Hag iki. Paling kalau misalkan posisi di kantor gitu ya, di kantor gitu terus papasan gitu. Apalagi kemarin habis hasil imbang gitu ya, Erik Ten Hag sama Sir Jim Ratcliffe papasan di kantor nggak sengaja gitu. Terus Erik Ten Hag sadar gitu, aduh, ono Pak Bos rek ya apa ya rek, sungkan wingi mari imbang rek gak iso menang aku, jelas diseneni kan mbek Pak Jim iki. Anjuk ya apa cuk wis kadung ndelok wong iki. Gak iso ngale aku. Oleh alasan apa maneh? Pasti tak kepikiran gitu. terus habis itu Sir Jim Ratcliffe lihat kan, wah tuh Ten Hag mana Rene Hag wes ayo Rene sih ayo tekan Rene sih Ten Hag nyamperin Sir Jim, kon niku Hag yo wis tak kandhani, tak kayak kesempatan, bolak-balik tak kayak kesempatan, mes yo mainmu kok gatel kok taek, kalah terus, imbang terus, tak kayak kesempatan. Soalnya aku sih percaya karo awakmu, Cuk. Kon sik iso mbuktikno lek kon iki sik pantes kerja nang kene. Terus dikek kesempatan sakmono kene sik kalah ae. Mari menang pisan, imbang maneh. Terus ya opo, Cuk? Asine ku net kerja nang kene gak sih ngono. Aku iku Hag yo sampai izin delokno kanca-kancaku sing padha owner-owner iku gara-gara mempertahankan raimu iki. Kok lanjut gak niat kerja, ngomong. Dan golek liyane aku, ojo kon ngekei apa harapan aku. Tenang Pak Jim. Saya pasti bisa. Bisa gagal lah, bisa kalah ya Cuk ngono. Kalah terus, imbang terus. Deloken hasil kerjamu kok ngene iki. Gak becus Cuk ngono.
ngamuk-ngamuk. Sir Jimmy pasti ngamuk-ngamuk. Gak mungkin tenang. Kita mensupport gak mungkin. Pasti dia gregetan. Kayak ngono iku lek gregetan pasti. Masuk kon iku hak kancane hak, ancuk anjane. Oke, diseneni. Enak diseneni Sir Jim Ratcliffe. Terus tenake ngomong. Siap Pak Jim. Siap berbenah. Aduh, wis gak lama. Gak wis kayak terus nah. Kayak tapi di suatu momen pasti Ten Hag juga dimarahi Sir Jim Ratcliffe karena hasil sisa pertandingan yang tidak memuaskan gitu loh. Apa proses apa? Kalau misalkan kamu nggak pernah menang, hasil imbang terus, apanya yang bicara soal proses? Panganan itu proses, Cuk. Intinya adalah kalau memang masih ingin bertahan di Manchester United, kalau kamu merasa masih layak menjadi pelatih di Manchester United, ya memang harus tunjukkan progres. Tapi namanya progres kan, ya masa kemarin menang, sekarang imbang, itu progres positif macam apa itu bukan progres, itu penurunan anjir. Dan kita tidak bisa bicara soal kita masih ada laga kandang, kita pasti bisa meraih kemenangan di pertandingan selanjutnya. Gimana ada jaminan terkait perkataanmu itu kalau di laga-laga sebelumnya kamu memberikan hasil yang buruk gitu loh. Ya, kita lanjut ke komentar berikutnya aja ya, biar nggak tambah emosi. Selanjutnya Erik ten Hag memuji terkait penampilan dari Andre Onana. Penyelamatan yang luar biasa, itu dari tendangan sudut di babak kedua. Dua penyelamatan dari Andre Onana di babak pertama dari Youssef En-Nesyri sangat luar biasa. Kami tahu dia mampu dan kami melihat di sana bahwa dia adalah kiper yang hebat. Memang Andre Onana untuk musim ini terutama ya, secara penampilan menurutku lebih konsisten, dia lebih percaya diri, dia lebih Andre Onana ini di musim ini tampil bagus karena penempatan posisinya sebagai kiper itu lebih tepat, karena secara postur tubuh dia lebih pendek, jangkauannya lebih terbatas dibandingkan David De Gea yang lebih luas ya. Karena penempatannya lebih bagus dan secara refleks menurutku dia lebih ada peningkatan lah dibandingkan musim sebelumnya. Dia sudah lebih beradaptasi dengan kondisi di Premier League, dengan jalannya tempo dari para pemain Manchester United itu seperti apa. Dan memang diapresiasi secara penampilan dia bagus, terutama untuk musim ini. Ya beberapa kesalahan menurutku nggak bisa lah menutup semua hasil kerja keras yang sudah diberikan oleh Andre Onana. Tetap kita harus memberikan respect kepada Andre Onana gitu. Dan kebobolan pun sebetulnya tidak semua salah kiper. Ya peran dari para pemain di lini pertahanan Manchester itu juga ambil andil terhadap gol-gol dari pihak lawan gitu. Karena memang ya sepak bola bicara soal tim ya, jadi kebobolan 1 gol 2 gol itu tidak murni kesalahan kiper gitu loh. Semuanya juga terlibat, semuanya juga ada kesalahan mengapa hal itu bisa terjadi gitu loh. Untuk saat ini Andre Onana memang diapresiasi dan menurutku secara performa dia lebih stabil, lebih konsisten dan sangat terlihat progresnya. Kita semua harus mengakui itu ya teman-teman. Dan yang terakhir, Erik ten Hag juga mengomentari terkait penampilan dari Manuel Ugarte. Ada juga satu serangan balik di mana Manuel Ugarte melakukan penyelamatan hebat di garis gawang. Itu juga merupakan momen yang menunjukkan tekad dalam tim ini. Sulit untuk mengalahkan tim kami, tetapi kami harus mengambil lebih banyak peluang. Ketika Anda ingin benar-benar sukses, ketika Anda berada di posisi mencetak gol, jika Anda ingin memenangkan lebih banyak pertandingan, Anda harus mencetak lebih banyak gol. Di pertandingan melawan Fenerbahce, memang dia tampil cukup ngotot ya. Dan sudah pernah kita bahas juga di video review peran Manuel Ugarte di babak pertama di dalam kotak penalti, itu penyelamatan yang hebat. Kalau misalkan nggak ada Manuel Ugarte, sudah pasti 1-1 di babak pertama. Dan kita juga perlu apresiasi, tapi yang menjadi sorotan lain adalah di babak kedua Manuel Ugarte tampak cukup frustrasi ya dengan situasi yang ada, karena beberapa kali dia melakukan pelanggaran, dia beberapa kali melakukan tackle yang kurang bersih menurutku, dan jangan sampai hal itu terjadi secara terus-menerus, takutnya dia akan lebih sering mendapatkan kartu kuning gitu loh. Memang ya pekerjaan dia
posisi yang harus dia jalani memang seperti itu, tapi mungkin untuk emosinya harus bisa lebih stabil, harus lebih fokus, harus bisa mengatur tempo, jangan terlalu geradakan lah, karena sangat disayangkan. Karena Ugarte ini juga pemain yang bagus, dia hanya perlu adaptasi aja, apalagi dia masih baru didatangkan gitu loh. Andre Onana perlu waktu 1 musim untuk tampil lebih bagus dan konsisten. Oke, mungkin itu dulu beberapa komentar dari Erik ten Hag terkait pasca pertandingan melawan Fenerbahce di kompetisi Europa League. Kalau teman-teman ada opini lain atau ingin mengomentari terkait komentar Erik ten Hag tadi, gak apa-apa, langsung aja utarakan semua pendapat Lur. Kita diskusi santai seperti biasa melalui kolom komentar. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Salam.